tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sertaku Tuhan, oh, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setia dalam hidupku. Tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, 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 oh. Hanya Kau Tuhan yang mampu mengubah hidupku. Walau 1000 rebah Tuhan di sisiku, Tuhan, tangan-Mu yang menopang hidupku. Oh, walau 1000 rebah, Kau yang pegang hidupku, Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta
menjauhi rohmu, suci kau sahabat. Oh, dan kau dekat, bahkan seluruh tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Oh, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, hanya dalam-Mu Tuhan, oh, dalam pelukan-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian-Mu dalam hidupku Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, hanya Kau besar Tuhan. Oh, dalam hidupku Tuhan, buat pengorbanan-Mu yang ubah hidupku. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh,
Shalom teens, senang bisa berjumpa lagi pada saat ini. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kesempatan yang indah kami akan belajar firman-Mu. Tuntun kami, ajar kami, bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat dan kemuliaan. Amin. Pada saat ini, kita akan belajar tentang keintiman. Alkitab menjelaskan kepada kita ketika kita berbicara hubungan kita dengan Tuhan, bukan hanya sekedar hubungan antara manusia dan Tuhan sebagai pencipta. Jadi ketika kita berhubungan dengan Tuhan, bukan hanya soal pencipta dan ciptaan. Tetapi di dalam Alkitab kita akan menemukan ada istilah Bapa, ada istilah anak, ada istilah mempelai, ada istilah suami dan istri, dan seterusnya. Kenapa Alkitab menjelaskan tentang hal ini? Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat karib, bahkan bisa dikatakan hubungan yang sangat intim. Ada 3 jenis keintiman, teman-teman teens. Yang pertama, ada keintiman reaktif. Yang dimaksud dengan keintiman reaktif adalah keintiman karena didorong oleh suatu masalah atau pergumulan. Jadi seseorang mencari Tuhan, seseorang datang kepada Tuhan ketika dia punya masalah. Lalu yang kedua, ada keintiman aktif. Mereka yang ada di level ini adalah mereka yang sudah punya waktu khusus, mereka yang sudah punya waktu tertentu untuk datang berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Tetapi ada keintiman yang lebih dalam yang seharusnya kita sebagai anak Tuhan sampai pada level ini, yaitu keintiman secara otomatis. Dimanapun kita berada, kita bisa menikmati hubungan yang dekat, kita bisa menikmati hubungan yang karib, kita bisa menikmati hubungan yang intim dimanapun kita berada. Ini adalah level di mana kita bisa menikmati persekutuan yang indah, yang dekat bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau belajar tentang keintiman, tentu kita tidak bisa dipisahkan dengan salah satu tokoh di dalam Alkitab yang sangat terkenal dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu Raja Daud. Pada kesempatan ini teman-teman teens, kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 63. Secara perikop saja, Lembaga Alkitab Indonesia sudah memberikan judul Mazmur pasal 63 adalah kerinduan kepada Allah. Jadi teman-teman teens, untuk membangun keintiman, untuk membangun hubungan yang dekat, untuk membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, harus ada yang namanya kerinduan. Bagaimana ciri-ciri mereka yang merindukan Tuhan? Bagaimana ciri-ciri orang yang mau dekat, yang mau intim dengan Tuhan? Di dalam Mazmur 63 ada 5 ciri orang yang merindukan Tuhan. Mereka yang ingin intim dengan Tuhan. Ciri yang pertama adalah Mazmur 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Yang pertama, mereka yang rindu dengan Tuhan adalah mereka yang mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena dengan kita mencari Tuhan, itu adalah salah satu bukti bahwa kita ini mengenal Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 6, dengan jelas Tuhan berkata, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka mencari apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Tetapi kita yang mengenal Tuhan, kita adalah orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab itu saya mendorong setiap kita, mari untuk kita membangun kerinduan kepada Tuhan. Dimulai dari kita selalu mau mencari Tuhan. Apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang ada di sekitar kita, mari sama-sama kita selalu mencari Tuhan.
Yang kedua, teman-teman teens, mereka yang merindukan Tuhan, mereka yang ingin intim dengan Tuhan, menurut Mazmur pasal 63 ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Yang pertama mereka yang mencari Tuhan. Yang kedua adalah mereka yang memandang Tuhan. Ketika kita merindukan Tuhan, ketika kita ingin lebih intim dengan Tuhan, itu adalah di mana saudara dan saya mau memandang kepada Tuhan. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita selalu memandang kepada Tuhan? Atau kita memandang apa yang ada di sekitar kita? Atau kita memandang besarnya pergumulan? Atau kita memandang kelemahan, memandang ketidakmampuan, memandang kekurangan-kekurangan kita? Raja Daud punya banyak kekurangan. Raja Daud pernah jatuh dalam kesalahan yang fatal. Tapi mari kita belajar tetap memandang kepada Tuhan. Semakin kita rindu, semakin kita ingin dekat dengan Tuhan, seharusnya semakin kita memandang kepada Tuhan. Yang ketiga, mereka yang merindukan Tuhan adalah Mazmur 63 ayat yang kelima. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Yang ketiga, mereka yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, mereka yang merindukan Tuhan adalah mereka yang selalu memuji Tuhan. Ciri kita ini rindu, bukti kita ini ingin dekat dengan Tuhan adalah bahwa mulut kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Jangan sampai mulut kita penuh dengan keluhan, jangan sampai mulut kita penuh dengan sungut-sungut, jangan sampai mulut kita penuh dengan pertengkaran, perselisihan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita bukan perkataan-perkataan yang benar. Tetapi mari kita belajar bahwa ketika semua kita merindukan Tuhan, itu artinya setiap waktu, setiap saat kita belajar untuk memuji-muji Tuhan. Daud berkata, puji-pujian kepadamu tetap di dalam mulutku. Bahkan satu hari 7 kali aku memuji-muji Engkau. Yang keempat, teman-teman teens, mereka yang merindukan Tuhan adalah Mazmur 63 ayat yang ke-7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Mereka yang merindukan Tuhan adalah mereka yang selalu mengingat Tuhan. Saya ulangi lagi prinsip ini kepada setiap kita, teman-teman. We are remember what important to us. Kita akan selalu mengingat apa yang penting bagi kita. Kenapa kita tidak lupa makan? Karena makan itu penting. Kenapa kita tidak lupa bernafas? Karena bernafas itu penting. Nah, hari ini kalau berdoa itu penting, kita tidak akan lupa. Kalau membaca firman itu penting, kita tidak akan lupa. Kalau bersekutu itu penting, kita tidak akan melupakannya. Bukankah mereka yang jatuh cinta akan selalu mengingat orang yang dia cintai? Hari ini, kalau saudara mencintai Tuhan, kalau kita merindukan Tuhan, itu artinya kita akan selalu ingat kepada Tuhan. Kita boleh punya kesalahan, kita boleh punya kejatuhan, kita boleh punya pergumulan, kita boleh punya ketakutan, tetapi bukan itu yang harus kita ingat. Mari kita mengingat Tuhan. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita mengingat janji-janji Tuhan buat setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir dari perenungan kita. Kalau yang pertama kita belajar orang yang merindukan Tuhan adalah mereka yang mencari Tuhan. Yang kedua mereka yang memandang Tuhan. Yang ketiga mereka yang memuji Tuhan. Yang keempat mereka yang mengingat Tuhan. Sedangkan yang terakhir orang yang merindukan Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Yang terakhir mereka yang merindukan Tuhan adalah mereka yang merenungkan.
Dalam terjemahan yang lain dikatakan meditasi. Apa bedanya meditasi dan frustasi, teman-teman teens? Mereka yang frustasi adalah mereka yang terus merenung, mereka yang terus memfokuskan pikiran kepada pergumulan-pergumulan mereka, kepada kesulitan-kesulitan mereka, kepada ketakutan-ketakutan mereka. Itu adalah frustasi. Firman Tuhan mengajar kita bukan untuk frustasi, tetapi meditasi, merenungkan. Ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah kita alami, itulah yang Tuhan kehendaki. Mari teman-teman teens, Tuhan rindu kita lebih dekat dengan Dia. Tuhan rindu kita membangun hubungan yang intim dengan Dia. Mari isi hidup kita dengan kerinduan untuk mencari, memandang, memuji, mengingat, dan merenungkan Tuhan. Biar setiap kita menikmati keintiman kita dengan Tuhan. Percayalah, ketika kita mengingat Tuhan, Tuhan akan melakukan kebaikan-kebaikan kita. Jangan merenungkan yang lain, jangan frustasi mengingat hal-hal yang lain. Tetapi ingatlah, renungkanlah kebaikan dan janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri firman Tuhan, mari sama-sama sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu, bahwa setiap kami lebih dekat, lebih intim dengan Engkau. Biar kami selalu mencari Engkau, biar kami selalu memuji Engkau, biar kami selalu merenungkan akan janji-janji dan kebaikan-Mu. Tolong setiap kami, orang-orang muda, anak-anak teens, dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi apapun, kami tetap mengingat bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu setia. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you guys sudah join di Teens Online Service. Doa dan harapan saya supaya teman-teman tetap dalam perlindungan Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa follow akun Teens Philadelphia. Tuhan Yesus memberkati.